أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Percikan Ilahi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat ataupun asing sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya yaitu pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja. Hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya saat ini sudah banyak gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena kecelakaan. Zina merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh pria dan wanita dan terjadi persetubuhan di antara keduanya. Perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina. Zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu zina muhson dan zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam atau dilempar batu hingga mati bagi pelaku zina muhson, dan hukuman dera atau cambuk serta diasingkan selama 1 tahun bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhson. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpul orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat kedua. Lantas bagaimana cara seseorang jika ingin bertaubat dari perbuatan zina? Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, berikut ini merupakan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menghapus dosa zina yang pernah kita lakukan. Yang pertama, menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikan pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali dosa yang pernah dilakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taubat nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang harus bertaubat dengan sungguh-sungguh atau taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tahrim ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya.
Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surat At-Tahrim ayat ke-8. Lalu yang ketiga, sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghapuskan dosa. Seseorang yang ingin bertaubat atas dosa-dosanya dapat meminta ampunan lewat sholat taubat. Sholat taubat itu sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan insya Allah akan diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang keempat, perbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa seseorang. Dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, mereka pun tidak meneruskan apa yang mereka kerjakan, perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Yang kelima, melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang berbuat dosa dan keburukan, maka untuk menghapusnya, ia perlu melakukan hal atau kebaikan pada orang atau makhluk lainnya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain padanya, memberi makan binatang dan sebagainya, seperti yang dikisahkan seorang wanita pelacur yang masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Yang keenam, berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan Asyura. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran dapat menjernihkan hati dan membacanya tidak hanya mendatangkan ketenangan, akan tetapi juga menghapuskan dosa-dosa seseorang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa amalan yang dapat kita lakukan untuk menghapuskan dosa zina yang pernah kita lakukan. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.